Pemirsa, 6 jenazah ABK asal Pemalang yang diduga tewas di kapal ikan akibat keracunan gas freon tiba di Pelabuhan Pelindo, Kota Tegal, Jawa Tengah. Ya, pemirsa, perjalanan pulang kapal dari Selat Bali tersebut sempat terhambat karena cuaca buruk. Kapal motor Anugerah Bakti yang membawa 6 jenazah ABK korban keracunan gas freon di Selat Bali pada 19 Desember lalu tiba di Pelabuhan Pelindo, Kota Tegal, Jawa Tengah, Sabtu dini hari. Sejumlah personil Satpol Air Polres Tegal Kota bersama warga langsung menurunkan ke-6 jenazah ABK tersebut dan membawanya menuju ke mobil ambulan. Dari keterangan saksi, ke-6 korban ABK ini tewas akibat keracunan gas freon. Ya intinya keracunan lah. Keracunan. Awalnya gimana itu Pak? Kok bisa nyampe? Awalnya ya pertama kali masuk motoris itu nggak dicas sih 2 hari. Nggak dicas, nggak dicolokin itunya. Kan bekas air. Ya. Masuk, keluar masuk. Tapi apa? Berarti Kedatangan kapal yang membawa ke-6 jenazah tersebut sempat terhambat karena cuaca buruk. Sehingga perjalanan kapal dari Selat Bali, tempat terjadi peristiwa tersebut, lebih dari 2 pekan. Mengapa baru masuk pada hari ini? Karena memang kondisi cuaca yang membuat perjalanan kapal ini sampai ke Tegal baru sampai pada malam hari ini. Ke-6 jenazah tersebut langsung dibawa ke rumah duka di Pemalang untuk dimakamkan. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pegawai SPBU menyekap 3 bocah di kamar mandi hingga menangis histeris viral di media sosial. Penyekapan di toilet SPBU di Batu Raja, Ogan Komering Ulu terjadi. Diduga dipicu ulah para korban menggunakan toilet untuk mandi hingga membuat petugas SPBU kesal. Inilah video viral di media sosial yang direkam orang tua korban dugaan penyekapan oleh pihak SPBU Jalan Garuda, Kota Batu Raja, Sumatera Selatan. Selain memarahi petugas jaga di SPBU, orang tua korban juga berupaya mengeluarkan ketiga anaknya yang terkurung di toilet SPBU. Orang tua panik dan emosi karena ketiga anaknya menangis histeris akibat terjebak di kamar mandi hampir 1 jam lamanya. Sementara petugas SPBU membantah menyekap para korban. Ia mengaku hanya memberi efek jera akibat korban tak mau mendengarkan meski berkali-kali diberi peringatan. Kawan-kawan kami kasih tahu bahwa itu kamar mandi, bukan kamar mandi, itu toilet, bukan tempat mandi. Di SPBU. Bapak tahu kan, toilet bukannya untuk mandi kan, untuk BAB sama BAK. Cuman tidak bisa Pak diomongi. Mungkin kami laku keningan. Jalannya buntu, jadi saya itu efek jerahnya kami. Kasus viral di media sosial ini pun ditangani polisi setelah mendapat laporan dari orang tua korban. Sudah kami terima di SPK Polres Oku, jadi sekarang masih dalam proses penyelidikan. Ada kemungkinan nanti ada resep penyelidikan, kita panggil seluruh saksi-saksi. Kita gelarkan perkaranya, apa terpenuhi unsur atau untuk 144 KUHP-nya terpenuhi atau tidak. Kasus dugaan kekerasan terhadap anak ini ditangani Polres Oku. Dari Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, hampir sepekan korban penculikan anak berusia 4 tahun yang diduga diculik seorang pria di Kota Cilegon, Banten belum juga ditemukan. Ya, pemirsa, hingga kini pihak kepolisian terus memburu pelaku yang mengaku saudara orang tuanya. Berbagai upaya dilakukan Nirayana Syahrupina dan Aryan Syahrudin untuk menemukan anak perempuannya yang diculik. Poster yang berisikan foto dan ciri-ciri anaknya bernama Adriana Syafitri yang masih berusia 4 tahun disebar. Selain itu, orang tua korban penculikan juga menempelkan foto terduga pelaku penculikan. Adriana diculik saat pelaku menghampiri korban di Jombang Cemara, Kecamatan Jombang Wetan, Cilegon, Banten. Pelaku mengaku saudara ibu korban, bahkan pelaku juga sempat berbincang-bincang dengan ayah korban. Saat ayah korban berangkat bekerja, pelaku pun membawa korban bersama kakaknya pergi ke pusat perbelanjaan. Setelah tiba di mal, kakak korban diminta pelaku untuk menjemput ibunya. Itulah terakhir kali Adriana terlihat.
Pihak kepolisian terus memburu pelaku yang telah diketahui identitasnya. Pelaku sempat dicari di wilayah Tangerang dan Lampung. Diduga pelaku berpindah-pindah daerah untuk menghindari pengejaran polisi. Awal pelaporan, kerja keras dari penyidik telah mengidentifikasi mulai dari saksi-saksi, kemudian terutama saksi yang ada di warteg dan TKP lainnya, serta menganalisa CCTV. Dari awal kita sudah mengenali dan memprofiling pelaku ini. Jadi kita sudah paham siapa pelaku. Anak kedua dari Aryan Sahrudin dilaporkan hilang sejak Senin 2 Januari 2023 lalu usai diajak pergi ke sebuah pusat perbelanjaan oleh pelaku. Belum diketahui apa motif penculikan. Orang tua korban berharap anaknya segera ditemukan. Apalagi saat diculik, Adriana dalam keadaan sakit. Ya pemirsa, hingga kini bocah berusia 4 tahun ini juga belum ditemukan. Dan saat ini sudah bergabung bersama kami Aryan Syahrudin, ayah Adriana Syafitri yang hingga kini masih hilang. Selamat sore Pak Ari. Selamat sore Ibu. Pak Ari, bagaimana hingga saat ini proses pencarian putrinya Pak? Ya, sampai saat ini pencarian putri saya belum dapat titik terangnya Ibu. Ya, Pak Ari, ini informasi yang kami dapatkan bahwa ini pelaku ini ada kerabat Bapak, hubungan kerabat dengan keluarga Bapak atau istri Bapak seperti apa Bapak? Bisa diceritakan kepada kami? Punya hubungan kerabat sama istri saya, Pak. Sedekat apa Bapak kekerabatannya Bapak? Ya, sedekatnya itu seperti ya satu kampung Pak, masih tetangga kampung sama istri saya. Sebelumnya apa ada masalah begitu sampai akhirnya kerabat Bapak ini, kerabat istri Bapak ini menculik anak Bapak? Yang saya tanyakan sama istri saya sih, apa ya ada masalah? Saya bilang kan, kata istri saya nggak ada masalah sama dia, baik-baik aja. Ketika kejadian itu terjadi, Bapak ini sempat ada komunikasi nggak Bapak dengan pelaku Bapak, istri Bapak atau Bapak terakhir kali komunikasinya seperti apa? Terakhir kali ya komunikasinya lewat messenger Pak. Bicara soal apa Bapak? Bicara soal ya kalau dia itu sudah sampai di Cilegon gitu kan, minta susul ya, terus tuh mau main ke rumah, mau silaturahmi begitu Pak. Itu artinya Bapak tahu ketika kedua anak Bapak dibawa oleh pelaku begitu? Nggak tahu Bu, tanpa izin dia ngebawa anak saya Bu. Jadi ketika di pusat perbelanjaan tersebut Bapak tidak melihat pelaku ketika itu membawa anak-anak atau istri Bapak juga tidak bertemu dengan pelaku di situ? Tidak bertemu. Berarti posisi anak-anak di rumah gitu Pak, pelaku menculiknya mengajak ke mallnya itu pada saat anak-anak di rumah begitu Pak? Anak saya itu pada saat di rumah sedang makan Bu, sedang makan, dan istri saya pun lagi ngegendong bayi. Kita kan punya anak 3 ya. Anak yang 2 ini si Adriana sama abangnya ini lagi sedang makan. Si penculik itu lagi tiduran di ruang tamu. Ya nunggu, sepertinya kayak seperti nunggu istri saya lengah gitu ya Bu ya. Pas istri saya keluar dari rumah ninggalin anak, ngomong sama si Adriana ini, "Pit, mamanya mau keluar dulu ya," katanya kan gitu. Ya mau ngomong Dede, Cimpitnya itu ngikut, nggak taunya Cimpitnya kan lagi makan, kata istri saya. Akhirnya yaudah makan aja dulu. Barang istri saya keluar, si penculik ini langsung aja Bu ngajak anak saya itu buru-buru keluar. Ngajak keluar itu ya dengan alasan minta antar ke warung untuk beli es dari rumahnya. Jadi setelah itu tidak pernah kembali lagi Bapak? Dari setelah itu nggak kembali lagi, nggak ada kabar. Ya istri pulang pas itu ngeliat anak-anak sama si kakaknya ini ya kerabatnya ini sudah nggak ada di rumah. Jadi istri pun belum berpikiran negatif atau gimana lah, pikir istri saya juga lagi diajak warung apa gimana gitu kan, ponakannya lama nggak ketemu gitu kan. Nggak taunya ya sampai malam pas saya pulang kerja belum pulang juga. Saya kan pulang kerjanya malam jam 9 malam itu waktu kejadian itu. Ya Bapak, kalau kedekatan anak-anak Bapak dengan si pelaku ini seperti apa Bapak? Kok sampai mau Bapak diajak pergi seperti itu? Kedekatan saya sama pelaku ini. Oh anak-anak. Ya jadi anak saya yang nomor pertama tuh ya si Dian sudah menganggapnya ya
saudaranya bapak saya gitu atau ibu saya, karena dia kan datangnya dari pagi ya. Nah, dari pagi terus ada sempat ngobrol gitu sama anak saya, sempat ya bercanda gitu ya kan. Nah, makanya pas kejadiannya itu jam 4 sore, anak saya diajak ke warung pun ya udah anggapannya ya saudaranya emak atau bapak saya gitu pikirnya. Tapi ini pertemuan pertama dengan pelaku anak-anak bapak atau sebelumnya Iya. pernah? Pertemuan pertama Bu, sama seperti saya. Tapi beda sama istri saya. Kalau sama istri saya karena dia memang sekampung ya. Jadi sering ketemu waktu masih sekolahnya di kampungnya. Baik. Kalau kakak Adriana itu kembali pulang ke rumah, apa kesaksiannya Pak pada saat ikut ke mall itu Pak? Kesaksiannya anak saya, ya saya tanyakan ya. Kata saya kan saya manggil anak saya abang ya. Kata saya, abang disuruh pulang nyusul mama. Iya, katanya kan begitu. Habis nyusul mama, saya sama mama ke Ramayana lagi nyariin adik sama om itu. Ya lama muter-muter nggak ketemu mah ini Pak, adik sama abang itu di sana. Ngomongnya begitu. Oke Pak, Bapak ini berarti Bapak tidak begitu mengenal, tapi istri mengenal baik dengan si pelaku. Kalau dari pengakuan istri Bapak, sosok seperti apa sih si pelaku ini Bapak? Sosoknya biasa aja sih Pak. Baikkah, sopan santunkah, haluskah, lembutkah, atau seperti apa Bapak dari pengakuan istri Bapak? Omongannya tuh kalem, jadi ya sopan Pak, datangnya juga nggak ada yang drastik mencurigakan lah gitu dengan kitanya. Kalau kerabat ini statusnya apa Pak? Apakah sepupu atau apa Pak? Jadi kalau untuk diceritakan ya si Dian ini punya ibu bapak Palembang sama Lampung ya kan, misalkan ibu ya. Jadi kerabat jauh begitu ya Pak? Kerabat jauh lah, nggak ada ikatan saudara. Iya Pak Ari. Pak Ari, kalau sejauh ini Pak Ari, informasi yang Bapak dapat dari kepolisian sejauh ini seperti apa Bapak? Informasi saya dari kepolisian, saya sering menanyakan sama pihak Kapolres ya kan, yang karena kita juga ada nomor WhatsApp-nya. Sering saya tanyakan, Pak gimana perkembangan mencari anak saya yang hilang, segitu kan. Ya seperti kepolisian menjawabnya ya belum ada. Tapi sejauh ini kepolisian membantu? Kepolisian membantu mencari di sekitar daerah Jakarta sama Tangerang, Bu. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Bapak Adriana Syafitri. Bapak, kami berharap berdoa juga bersama agar anak Bapak segera kembali dengan selamat ya Bapak ya. Amin, amin, amin. Semangat terus Bapak. Baik, selamat sore. Ya, pemirsa, polisi menangkap pria Parubaya, pelaku perekam pakaian dalam wanita dan menjual videonya melalui media sosial. Dari hasil aksinya ini, pelaku telah meraup keuntungan hingga 100 juta rupiah. AM, 51 tahun, warga Cileunyi, Kabupaten Bandung, ditangkap petugas jajaran Satreskrim Polresta Bandung lantaran terbukti melakukan tindakan pidana asusila. Pria Parubaya tersebut diketahui merupakan pemegang akun Twitter @tukangnoong yang akhir-akhir ini meresahkan warga karena pelaku merekam dan memposting video pakaian dalam wanita secara asal. Pelaku ditangkap di rumahnya berdasarkan laporan salah seorang wanita berusia 18 tahun yang mengaku menjadi korban tindak asusila tersebut. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti telepon genggam, 1 unit komputer, dan sepeda motor. Dari pengakuan pelaku, tindak pidana asusila yang dilakukannya karena iseng. Namun karena tantangan teman-teman yang mengiming-imingi senilai uang bayaran, pelaku akhirnya menjual video hasil rekamannya di media sosial Twitter. Pelaku sudah melakukan tindak pidana asusila tersebut selama 1 tahun dan memiliki 700 buah foto serta lebih dari 2.000 video rekaman dan sudah meraup keuntungan sekitar 100 juta rupiah. Yang bersangkutan memberikan informasi kepada kepolisian bahwa yang bersangkutan sudah melaksanakan operasi ini selama 1 tahun. Selama 1 tahun dengan jumlah foto yang ada dalam PC komputer ini sebanyak 307, kemudian video yang tersimpan dalam PC komputer ini sebanyak 2.980 dengan alat handphone. Jadi alat handphone ini dimasukkan ke dalam rok
korban, kemudian dengan berpura-pura telepon, kameranya menyorot kepada si korban sehingga mendapatkan wajah korban, kemudian mendapatkan gambar di balik rok si korban. Polisi meyakini korban berjumlah lebih dari 30 orang. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang pornografi dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda maksimal 6 miliar rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayito melaporkan.